Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Biovlog Nusantara, teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah mengikuti video-video saya. Nah teman-teman, hari ini kebetulan ada kolam yang baru akan kita aplikasi pertama, yang di depan ini ya, bibit ukuran 57 sebanyak 1100 ekor di diameter 4. Nah, tinggi air itu 80 cm, jadi kubikasinya sekitar 10 kubik meter persegi ya, volume airnya 10 kubik. Nah teman-teman sekalian, kita akan memulai aplikasi pertama ya dengan menggunakan metode terbalik atau metode kedua. Metode terbalik atau metode kedua, karena ikannya sudah ada di bawah ya. Nah, kita karantina di kolam ini juga. Nah langkah pertama yang sudah kita lakukan ini, karena kita tidak sempat video tadi, kita sudah memberikan garam sebanyak 5 kg ya, jadi saya berikan itu 500 gram per meter kubik. Nah lebih bagusnya jika langsung di 1 kg per meter kubik. Oke. Nah, tetapi karena garam sekarang lagi minim stok, jadi kita kasih secara bertahap. Mungkin hari ini kita berikan sebanyak 500 gram per meter kubik. 1 minggu kemudian baru kita kasih susulannya lagi 500 gram per meter kubik. Jadi total 10 gram 1 kg per meter kubiknya total 10 kg. Nah fungsi daripada garam ini, yang pertama itu untuk mineral air, mineral ya, karena di kolam terpal itu miskin mineral. Kemudian yang kedua untuk mencegah serangan amonia, serangan nitrit, serangan racun dan lain sebagainya yang bisa membunuh ikan. Jadi ketika tumbuh senyawa beracun di bawah yang bisa membunuh ikan, maka garam ini akan berfungsi untuk mencegah serangan itu langsung datang ke ikan. Nah kemudian garam juga berfungsi sebagai pengobatan, antibiotik, bisa anti jamur, pengobatan jamur dan lain sebagainya. Oke, yang pertama garam. Kemudian selanjutnya kita akan berikan molase dengan bakterinya, probiotik. Nah untuk sekarang ini kita sudah melakukan aktivasi ya, aktivasi bakteri. Aktivasi bakteri seharusnya dilakukan itu minimal 24 jam sebelum pemberian ke kolam. Nah, tetapi karena waktu minim, kita lakukan saja 1 jam untuk sekarang ini. Nanti selanjutnya itu kalau bisa teman-teman aktivasi 24 jam sebelum pemberian ke kolam. Nah bisa dilihat ini kita sedang melakukan aktivasi probiotik ya, atau bakterinya. Kita membiarkan dulu di sini karena ini kita menggunakan bakteri serbuk atau bubuk. Jadi dia dalam keadaan dorman, masih dalam keadaan tidur. Nah kita bangunkan dulu, kita aktifkan dulu. Nah pas diaktif, dia mendapatkan sumber makanannya dari sumber karbon. Nah kita menggunakan bakteri ini ya, Masinomerek. Jadi saat ini kita menggunakan 3 gram per meter kubik. Itu yang pertama ya, 3 gram per meter kubik. Jadi totalnya yang ada di sini itu kita berikan 30 gram. Nah untuk selanjutnya kita cukup menggunakan 1 gram sampai 1,5 gram per meter kubik untuk aplikasi susulan ya. Jadi ini cukup hemat pemakaiannya. Satu kemasan itu 100 gram. Jadi teman-teman harus tepat dalam memilih bahan. Jangan kita memilih bahan yang ujung-ujungnya jadi boros. Akhirnya kita kena di operasional. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan tuang probiotiknya ya. Probiotiknya itu kita aktifasi kurang lebih 1 jam, tetapi saya sarankan teman-teman kalau bisa 24 jam sebelum penebaran ya, kalau menggunakan bakteri ini ya, karena wajib diaktifkan karena kandungannya ini cukup banyak. Kandungan bakterinya ada 9 macam bakteri, sudah ada bakteri nitrifikasi. Nah, bakteri nitrifikasi ini berfungsi untuk mengurai nitrit, di mana nitrit ini akan muncul ketika Bacillus mengurai kotoran, amoniak dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang masih ada yang tersisa. Nah, yang tersisa ini akan menimbulkan senyawa beracun. Dia berupa gas, tidak nampak dilihat secara kasat mata, tetapi bisa dirasakan dari aromanya. Nitrit ini cukup membunuh, cukup tinggi risikonya jika kandungannya itu di atas 5 ppm ya. Nah, itu bisa membunuh bagi ikan. Oke, selanjutnya kita langsung ya tuang probiotiknya. Probiotik. Mana timbamu? Oke, ini kita akan tuang ya secara merata. Jadi pemberian molase atau sumber karbon dan bakterinya itu usahakan antara range jam 9 sampai jam 12. Nah, yang paling bagus itu jam 9 sampai jam 10 sebenarnya. Nah, sekarang ini kita sudah di hampir jam 12 ya. Jam 12. Tapi itu masih normal karena matahari cukup cerah. Karena molase ini dan probiotik dia sifatnya asam atau pH rendah. Ketika pemberian molasenya itu, maka kemungkinan 2 sampai 3 jam selanjutnya maka pH akan turun tidak sampai signifikan ya, cuma sedikit saja. Oke, silakan dituang. Nah, ini sudah selesai ya untuk pemberian sumber karbon dan probiotik atau bakteri dan garamnya. Nah, untuk pemberian garam itu bebas mau malam, mau siang, atau mau ada ikan atau belum, itu bebas. Nah, selanjutnya untuk konten selanjutnya kita pisah ya pemberian kapurnya di sore hari. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Kita akan jawab sebisa mungkin. Jadi kita perjelas ya, untuk pemberian kapur itu kita buatkan konten khusus di sore hari ya, sekaligus dengan beberapa penjelasan yang cukup penting. Karena kalau kita lanjutkan di sini untuk pemberian kapurnya, nanti kita mau edit itu videonya cukup panjang, karena kita jarang edit video ya. Ya, kalau konten yang sering edit video ya patut dicurigai. Jadi kita alami ya, jarang mengedit video, biar teman-teman bisa
memastikan bahwa itu real. Jadi tutorial kita semuanya real ya. Ini nanti kita buatkan konten selanjutnya secara bertahap, khusus untuk kolam pembesaran. Beberapa kolam pembesaran juga nanti, tapi ini kita buat satu contohnya dulu untuk teman-teman, supaya lebih gampang dimengerti. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel saya berkembang, yang sudah mengikuti setiap video-video saya. Sekali lagi, yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Salam biovlog Nusantara, salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.